Halo semuanya, kenalin gue Dias Ahmad Wareji. Gue di sini pengen mewawancarai teman-teman gue. Oke, lu namanya siapa? Halo, nama gua Zaid Abiranata, biasa dipanggil Abil. Lu? Nama gua, nama lengkap ya? Ya, nama lengkap aja. Nama lengkap Muhammad Nurholis. Kalau dipanggilnya Niko. Kenapa bisa Niko? Tahu dah gua. Dari kecil tuh panggilan Niko. Oke, jadi mereka ini adalah owner dari sebuah brand yang bernama Kebisingan. Jadi gue pengen tahu nih latar belakang brand Kebisingan itu kayak gimana. Jadi gue mau nanya ke ownernya langsung. Oke, Bill. Awal mula bentuknya Kebisingan kayak gimana? Jadi terbentuknya kebisingan ini awalnya gua sama teman-teman gua ini nyari kesibukan setelah lulus ini mau ngapain gitu. Jadi Terus? terbentuknya kebisingan ini juga awalnya nggak sengaja gitu. Ya. Jadi pertamanya kita ngebuat desain-desain vektor gitu, terus kita masukin ke mockup. Oh, buat jadiin contoh gitu. Ya buat jadiin contoh ya apa baju yang belum jadi gitu. Iya, terus? Jadi terus kita upload lah tuh ke platform-platform sosial media gitu. Seluruh sosmed gitu. Nah, buat kita promosiin gitu. Ya, terus? Nah habis itu besoknya tuh alhamdulillah ada yang ngechat, ini kapan ini buat dijadiin baju, kapan ini apa PO-nya kapan? PO-nya kapan gitu. Lu pakai sistem pre-order. Karena kita belum ada modal waktu itu gitu. Oh, tapi ntar dulu nih. Kenapa namanya harus Kebisingan? Gua yang jawab ya. Iya. Kenapa namanya harus Kebisingan? Jadi Kebisingan itu awalnya kita dulu punya podcast ya kan, namanya Kebisingan. Kenapa namanya Kebisingan? Soalnya isi podcast kita itu kayak keresahan-keresahan kita gitu, konsepnya begitu, konsep Ya. podcastnya. Nah, jadi produk kita ini juga kita pengen bikin konsepnya begitu. Jadi kayak keresahan-keresahan kita tuangin ke produk kita. Lu tuangin ke baju gitu. Iya, Ya, makanya terus? namanya Kebisingan juga gitu. Tapi kalian sadar nggak sih yang kalian lakuin ini salah satu bentuk dari bela negara? Bener juga sih ya. Iya sih. Di mananya coba? Gimana ya? Kayak kita kan produk lokal nih ya. Kayak nunjukin bahwa produk lokal nih ya bisa bersaing sama produk luar gitu. Nah, benar. Kalau menurut gue ya. Jadi yang kalian lakuin itu adalah contoh bela negara dalam konteks ekonomi. Oh. Karena secara tidak langsung kalian telah berkontribusi dalam ekonomi masyarakat Indonesia dengan cara mencintai, membeli, dan menggunakan produk dalam negeri. Tapi sebelumnya, tahu nggak bela negara itu apa? Bela negara. Ya. Menurut gue nih ya, secara umum kayak perilaku atau sifat warga negara terhadap negaranya itu sendiri. Nah, itu sih kalau kata gue. Kalau menurut lo, Bil? Kalau menurut gue sih bela negara itu ya kayak menjaga keutuhan negara Republik Indonesia gitu. Dengan mencintai gitu ya? Ya, dengan mencintai budayanya dan mencintai makanannya ya kan. Yes. Tapi menurut lo seberapa penting bela negara? Menurut gua penting sih, bukan cuman gua juga ya, pasti semua orang menganggap bela negara itu penting. Karena bela negara ini apa sih? Wajib itu bagi setiap warga negaranya gitu. Oh. Jadi kesimpulannya adalah bela negara itu penting bagi setiap warga negara. Dan bela negara itu bukan soal perang aja, kayak Bener. perang kayak emang lu harus jadi atlet, itu enggak. Itu dengan cara kayak kalian yang udah lakuin nih, salah satu contoh kecil bela negara dalam pencintai produk luar negeri, produk dalam negeri, maaf, itu udah termasuk bela negara. Mungkin itu aja ya wawancara kita kali ini. Sekian dari kami. Makasih. Lokal pride. Bangga buatan Indonesia.